Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Malikul Ashar, Eskom MM, pengajar tetap pada program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang disingkat ITBATLA. Pada kesempatan ini izinkan saya akan memaparkan pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Risk Management. Video ini disusun sebagai salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen dan bagian dari pelaporan kegiatan Tridharma saya atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran Serdos pada tahun 2025. Pada bidang pengajaran ini saya akan menjelaskan mata kuliah Risk Management yang merupakan mata kuliah penguatan keterampilan strategis dalam mengelola ketidakpastian pada bisnis digital. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendeteksi berbagai resiko dalam konteks digital, menilai tingkat ancaman terhadap keberlanjutan bisnis, serta merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Materi mata kuliah ini mencakup konsep dasar risiko digital, risiko cyber dan keamanan data, risiko keuangan dan reputasi, risiko hukum dan kepatuhan, hingga teknik monitoring dan evaluasi risiko secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perkuliahan Risk Management, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep risiko, mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan sebagai seorang manajer dalam memahami manajemen risiko, mengevaluasi risiko, mengukur resiko, menangani resiko dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam manajemen resiko. Adapun materi yang dipelajari dalam mata kuliah Risk Management ini meliputi konsep dasar manajemen resiko, model manajemen resiko, proses manajemen resiko, kerugian potensial, mengukur resiko, pengendalian resiko bisnis, kebijakan pengelolaan resiko dalam bidang bisnis digital, alternatif pengelolaan resiko, dan tren maupun potensi resiko bisnis digital. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran maka diperlukan adanya interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Sistem yang saya terapkan selama ini menggunakan pendekatan DIA, di mana D merupakan delivery, sedangkan I interaction dan A yaitu assessment. Di sini akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama, delivery. Pada proses pembelajaran materi disampaikan secara blended learning melalui tatap muka dan juga daring menggunakan video pembelajaran dan presentasi secara visual. Saat proses pembelajaran saya menggunakan media presentasi visual, contohnya seperti artikel jurnal dan studi kasus untuk merangsang daya nalar dari mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu interaction, di mana interaksi ini dibangun melalui diskusi kelas, forum reflektif, kerja kelompok, dan simulasi studi kasus. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berpendapat, menyampaikan analisis atau isu resiko yang sedang terjadi di dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu assessment, di mana proses assessment ini penilaian yang dilakukan secara formatif dan sumatif terdiri dari kuis, ITS, UAS, dan tugas berbasis kasus digital dan proyek akhir berupa rencana manajemen risiko digital. Dalam metode pembelajaran selama ini saya menggunakan student center learning, termasuk problem based learning, project based learning, dan collaborative learning, di mana problem based learning ini untuk pemecahan masalah
resiko secara nyata, sedangkan project based learning untuk perencanaan rencana mitigasi, dan kolaboratif learning untuk kerjasama tim, di mana pembelajaran dengan student center learning ini akan menumbuhkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dengan didukung beberapa pendekatan utama. Yang pertama, problem based learning, di mana mahasiswa akan menyelesaikan masalah nyata dalam dunia bisnis digital, contohnya seperti resiko kebocoran data, penipuan pada e-commerce, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, project based learning, di mana mahasiswa akan menyusun rencana mitigasi resiko secara terstruktur untuk dapat disimulasikan pada bisnis digital. Dan yang selanjutnya yaitu collaborative learning, di mana mahasiswa akan bekerja sama dalam sebuah tim untuk membahas dan mempresentasikan hasil analisis yang mereka lakukan. Pembelajaran ini dilakukan dalam format langsung, tatap muka, ataupun daring, baik sinkron ataupun asinkronus. Saya dapat memastikan bahwa metode ini membentuk fleksibilitas atas pengembangan materi yang akan disampaikan dan mampu membentuk keterhubungan yang berkelanjutan dan terus-menerus antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian hasil dari pembelajaran berikutnya adalah di mana metode yang saya gunakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengklasifikasikan resiko secara sistematis, menyusun metrik resiko dan rencana mitigasi yang realistis, serta menerapkan prinsip tanggap manajemen resiko dalam konteks digital dalam simulasi bisnis transformasi bisnis digital, di mana indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot persentase 10%, keaktifan dalam perkuliahan dengan bobot 10%, kemudian diskusi kelompok dengan bobot 10%, kemudian ada tugas individu dengan bobot 20%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 25%. Penelitian atau penilaian yang saya lakukan ini, saya harapkan mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses penilaian yang saya lakukan ini secara objektif. Dari evaluasi hasil pembelajaran ini menunjukkan peningkatan nilai analisis dan kreativitas, baik dalam peningkatan performa akademik, partisipasi aktif, relevansi hasil belajar, dan hasil proyek akhir yang mereka kerjakan. Dari evaluasi hasil pembelajaran ini menunjukkan peningkatan nilai analisis dan kreativitas, baik dalam peningkatan performa akademik, partisipasi aktif mahasiswa, relevansi hasil belajar mahasiswa, dan hasil akhir dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif, relevan, dan berbasis masalah nyata. Saya yakini bahwa mahasiswa berpikir strategis, kritis, dan bertanggung jawab terhadap perubahan dalam menghadapi resiko yang menyertai nantinya dalam dunia bisnis digital. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan pembelajaran yang relevan dengan berkolaborasi dengan kebutuhan industri digital pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Yes. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini? Ada yang mau? Oke, Mas Permana. Apa kata-kata untuk hari ini? Wah, super sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Permana. Motivasi yang sangat luar biasa ya dari Mas Permana, karena bagaimanapun kita diawali dari mulai sejak saat ini untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang model dari manajemen resiko, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal tentang apa itu manajemen resiko, ya. Dan pada materi kali ini kita akan membahas
berbagai macam model dari manajemen resiko itu sendiri seperti apa, dan nanti digunakan untuk mengelola ketidakpastian yang mungkin akan terjadi pada bisnis ataupun apa yang kita hadapi ketika ada di dunia kerja. Pada manajemen resiko sendiri merupakan proses penting ya, proses penting yang akan membantu sebuah organisasi ataupun bisnis, di mana model manajemen resiko ini akan membantu dalam mengelola ketidakpastian yang mungkin akan terjadi pada saat kita menjalankan suatu bisnis ataupun pekerjaan. Dan setiap model dari masing-masing pendekatan yang nantinya akan kita jabarkan satu persatu itu akan membentuk sebuah alur yang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, maupun untuk mengurangi resiko dari apa yang akan kita temui pada saat menjalankan bisnis yang kita jalankan. Nah, untuk jenis-jenis dari model resiko sendiri itu terdiri dari 3 model proses. Ya. Yang pertama ada model proses manajemen resiko. Di sini meliputi identifikasi, penaksiran, kemudian kebijakan, kemudian ada tindakan dan pemantauan resiko. Berdasarkan model tingkatannya ada pendekatan secara top down, kemudian ada pendekatan secara bottom up, dan juga ada pendekatan secara campuran. Kemudian kalau berdasarkan model framework, manajemen resiko mencakup identifikasi, analisis, respon, dan juga evaluasi dari resiko itu sendiri. Proses manajemen resiko ini terdiri dari 5 tahapan, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Ada identifikasi resiko, penaksiran resiko, penetapan kebijakan, tindakan pengendalian, dan pemantauan resiko secara berkala. Di mana model berdasarkan proses ini dapat kita gambarkan dalam sebuah bentuk diagram alir. Dalam diagram alir bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk yang pertama kita mengidentifikasi resiko-resiko apa yang sudah kita temukan ketika proses kita menjalankan sebuah bisnis ataupun usaha. Secara garis besar dapat identifikasi ini akan mengenali bentuk serangan ataupun titik lemah dari sistem bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian setelah kita identifikasi, kita akan menilai ataupun mengukur seberapa besar resiko yang kita hadapi ketika kita menjalankan proses bisnis, terutama pada bisnis digital yang kita laksanakan ya. Apakah dampaknya akan terulang kembali ataukah dampaknya ini tidak terlalu signifikan terhadap bisnis yang kita jalankan. Setelah kita menilai atau mengukur resiko yang kita temui itu, baru kita bisa mengelola apakah kebijakan apa yang harus kita ambil untuk menanggulangi resiko tersebut. Entah itu menggunakan kita membuat sebuah SOP, standar operasional untuk penyelesaian resiko-resiko itu ketika resiko itu terulang kembali, ataupun kita menggunakan teknologi tepat guna untuk menanggulangi resiko-resiko yang terjadi. Setelah kita mengambil kebijakan, kita kemudian melakukan pengendalian. Seperti apa pengendalian yang harus kita lakukan? Kita ambil dari kebijakan yang sudah kita laksanakan pada saat mengukur resiko tersebut. Bagaimana implementasinya? Apakah kita harus melaksanakan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti mengikuti pelatihan untuk staf kita, ataupun kita menggunakan teknologi tepat guna, apakah sudah sesuai untuk menanggulangi resiko yang kita temui tersebut. Setelah itu kita baru melakukan pemantauan ya. Pemantauan atas apa yang sudah kita rumuskan ya, atau kita
ambil kebijakan. Tentunya kita harus menganalisa atau mengaudit sistem yang kita sudah buat itu secara berkala agar proses ini dilakukan secara konsisten dan resiko-resiko yang timbul ataupun resiko yang sama itu dapat kita tanggulangi secara seminimal mungkin. Ya. Oke, dari diagram ini apakah ada dari rekan-rekan atau saudara-saudara ini yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas? Saya izin bertanya, Pak. Nggih, monggo, Mbak. Perkenalkan, saya Fendianita. Saya izin bertanya, mengapa bisnis digital perlu melakukan identifikasi awal resiko sejati? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Mengapa sih kita sebagai praktisi ya nantinya praktisi bisnis digital itu harus melakukan identifikasi resiko ini sejak awal? Oke. Karena memang kita akan berkecimpung dalam dunia digital dan tentunya dalam digitalisasi teknologi akan terus berkembang dan kita harus mau tidak mau harus bergantung pada perkembangan teknologi tersebut. Oke, maka resiko itu bisa muncul secara tiba-tiba dan akan bisa juga berdampak sangat signifikan terhadap bisnis ataupun usaha yang akan kita lakukan. Dengan pengidentifikasian ini sejak dini, ya kita dapat menanggulangi sekecil apa dampak dari resiko teknologi itu terhadap usaha ataupun bisnis yang kita jalankan. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, monggo Mbak. Perkenalkan, saya Mila Santika Devi. Izin bertanya, apa dampak yang mungkin terjadi jika perusahaan digital tidak melakukan evaluasi terhadap risiko secara berkala? Baik, Mbak Devi ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Kan apa dampaknya ketika kita perusahaan digital ini, ya kan, tidak melakukan evaluasi terhadap resiko yang kita temui kan gitu ya, secara berkala. Jadi memang kita sebagai perusahaan teknologi khususnya ya, tentunya kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Tidak menutup kemungkinan kita pasti akan menemui resiko-resiko dalam dunia digital itu sendiri. Perusahaan akan melewatkan resiko-resiko baru akibat perkembangan dari teknologi yang semakin pesat kan gitu. Dan hal ini akan menyebabkan sistem yang kita kembangkan ataupun usaha dalam dunia teknologi yang kita kembangkan ini akan mengalami kerentanan seperti kebocoran data, seperti kata bagaimanapun kita dalam usaha bergerak dalam teknologi, tentunya data ini akan sangat penting ya, sekali bagi kita sebagai praktisi dalam dunia teknologi. Ataupun ketika kita tidak mengevaluasi secara berkala, itu akan menyebabkan bisnis yang kita lakukan itu akan ada ketergangguan, baik itu karena sistemnya down ataupun sistem kita error, itu akan mengalami sebuah kendala yang sangat besar atau berdampak besar pada bidang teknologi. Seperti itu Mbak Devi. Dalam model tingkatan manajemen ada beberapa sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi. Ada yang namanya top down approach. Pendekatan secara top down approach ini di mana resiko yang mungkin timbul dari bisnis yang kita jalankan itu akan diidentifikasi di tingkat pimpinan atau tingkat pusat terlebih dahulu. Kemudian dari tingkat pusat ini nanti akan ada tindakan apa yang dapat mereka lakukan sehingga resiko itu dapat diminimalisir dengan mengambil kebijakan-kebijakan perusahaan yang nantinya akan di breakdown kepada tingkat ataupun unit yang di bawahnya untuk menanggulangi resiko yang ada tersebut. Nah, pendekatan ini itu akan sangat efektif digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan strategis perusahaan.
Kemudian yang kedua ada yang namanya pendekatan bottom up approach, di mana resiko ini akan diidentifikasi di tingkat operasional atau tingkat teknisi ya. Tingkat staf paling bawah, dia akan mengidentifikasi resiko-resiko apa yang timbul atau muncul ketika proses bisnis itu sedang berjalan, terutamanya pada bidang bisnis digital ya, teknologi digital. Nah, dari tingkat bawah ini atau penemuan temuan dari staf-staf ataupun pelaku di lapangan itu nanti bisa menjadi masukan ataupun opinian yang nanti bisa dilanjutkan kepada tingkat yang lebih atasnya. Dan pendekatan ini akan berjalan efektif dalam deteksi dini resiko-resiko apa yang timbul terjadi pada usaha ataupun bisnis yang kita jalankan di tingkat bawah atau di tingkat level terpaling terendah. Kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu mixed approach, di mana mixed approach ini melibatkan antara manajemen puncak dan juga unit dalam mengelola resiko. Jadi mixed approach ini adalah kombinasi antara pendeteksian resiko di tingkat atas maupun pendeteksian resiko di tingkat bawah. Nah, penggabungan ini dalam pendekatan mixed approach ini dapat direkomendasikan dalam konteks resiko digital karena menggabungkan kekuatan strategis dan pendeteksian awal di tingkat lapangan ataupun di tingkat paling bawah, sehingga resiko itu dapat terdeteksi sejak dini, sehingga pimpinan pun dapat memberikan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan studi kasus. Di sini saya sudah mencari sebuah atau membuat sebuah contoh studi kasus, di mana seperti yang bisa kita lihat dalam video. Mungkin kita putar terlebih dahulu video studi kasus kali ini. Ya, jadi dalam berita atau studi kasus kita kali ini, di mana ada sebuah perusahaan bisnis perbankan terutama. Jadi dia mengalami server down ya, sehingga menyebabkan ataupun serangan cyber, sehingga menyebabkan kebocoran data di tingkat konsumen. Nah, dari studi kasus kita kali ini dapat kita ambil sebuah studi. Nah, yang pertama yaitu pendekatan apa yang sebaiknya dilakukan oleh BSI atau perusahaan perbankan tersebut. Apakah mereka harus melakukan pendekatan top down atau pendekatan secara bottom up dalam menghadapi resiko kebocoran data yang mereka hadapi. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Kuta Tuniswa, Pak. Jadi menurut saya gabungan antara pendekatan top down dan bottom up itu jauh lebih efektif karena dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut itu yang paling baik menurut saya. Jadi gabungan kedua pendekatan ini akan membuat sistem keamanannya tuh lebih kuat dan lebih responsif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niswa ya di atas jawabannya. Jadi memang benar sekali sebaiknya BSI menggunakan pendekatan-pendekatan secara top down dan bottom up, atau bisa kita kenal sebagai mixed approach atau pendekatan secara campuran. Nah, yang kedua yaitu bagaimana respon dan evaluasi resiko seharusnya dilakukan oleh perusahaan perbankan BSI. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Pak.
Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Ani, Pak. Menurut Ya, saya, Ani. respon yang harus dilakukan itu BSI harus segera mengamankan sistem, memberitahu nasabah yang terdampak dan memperbaiki celah keamanannya, Pak. Lalu untuk evaluasinya itu melakukan audit untuk mencari penyebab serangan dan meningkatkan keamanan agar tidak terulang lagi seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi PSI harus merespon dan segera mengevaluasi apa yang terjadi pada sistem mereka. Setelah melakukan beberapa pendekatan-pendekatan dan juga merespon dengan responsif serta mengevaluasi apa yang sudah mereka alami atau perusahaan PSI ini alami akibat kebocoran data pelanggan ini, sekarang maka akan timbul sebuah pertanyaan ya, kembali pada pihak publik itu sendiri. Setelah PSI menanggulangi itu, lalu bagaimana seharusnya PSI ini menjaga kepercayaan dari pelanggan itu sendiri pasca insiden terjadinya kebocoran data pelanggan yang PSI alami ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari teman-teman? Saya, Pak. Monggo, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nanda. Jadi, BSI harus menjelaskan secara jujur kepada nasabah tentang insiden yang terjadi dan apa yang sedang dilakukan untuk memperbaikinya. Selain itu, BSI perlu segera meningkatkan sistem keamanannya agar serangan tidak terulang. Oke, baik. Tepat sekali ya, memang jawaban dari Mbak siapa tadi? Mbak Nanda ya. Mbak Nanda, jadi PSI ketika sudah menyelesaikan apa yang terjadi dengan kebocoran datanya, maka pasca kejadian ini seharusnya BSI harus memberikan penjelasan yang mendasar ataupun yang menyeluruh kepada pelanggannya. Sehingga kepercayaan dari pelanggan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan juga bagaimana mereka harus meningkatkan keamanan sistem dari produk-produk ataupun aplikasi-aplikasi digital yang dimiliki oleh Bank BSI itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nanda ya. Baik, itu tadi sedikit materi kita tentang permodelan manajemen resiko. Ya, bagaimana permodelan manajemen resiko itu kita terapkan dalam studi kasus yang kita ambil contoh sebagaimana dialami oleh perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia, Bank BSI. Dan saya harap itu dapat menjadi bekal ya, nanti jenengan semua ketika terjun secara langsung dalam dunia, baik itu ketika jenengan membuka usaha sendiri dalam bidang teknologi ataupun nantinya ketika pada saat bekerja di bidang di bisnis digital ini. Baik, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dalam mata kuliah Risk Management pada program studi bisnis digital Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.